Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat? Kembali lagi di channel Jumpa Hamzah. Untuk Anda yang baru menemukan dan baru bergabung, mudah-mudahan channel ini bisa memberikan nuansa edukasi serta informasi yang bermanfaat dan menarik untuk Anda semuanya. Apakah Anda pernah mengenal salah satu pelukis terbesar sepanjang sejarah, yaitu Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci merupakan seorang pelukis di era Renaissance atau kebangkitan bangsa Eropa setelah The Dark Age of Europe atau abad ke-8 Eropa. Kemudian di era-era Renaissance itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang bangkit dari keterpurukan bangsa Eropa di awal abad ke-8. Kemudian salah satu ilmuwan yang terkenal, selain ilmuwan beliau juga seniman yang ternama. Beliau adalah Leonardo da Vinci. Dan salah satu karya terbesar dari Leonardo da Vinci adalah sebuah lukisan yang tentunya Anda sangat tahu tentang lukisan ini. Lukisan ini sangat terkenal di seluruh dunia. Lukisan ini bernama Mona Lisa. Tetapi tahukah Anda bahwa di beberapa sudut-sudut pandang yang berbeda atau di lukisan Mona Lisa itu terdapat beberapa misteri-misteri yang belum terjawab, yang disebut dengan kode-kode rahasia dari sang pelukis itu sendiri, yaitu The Da Vinci Codes. Kemudian apa sebenarnya kode-kode rahasia atau rahasia apa sebenarnya yang ada dalam lukisan Mona Lisa itu? Ini akan kita coba bahas pada episode kali ini. Ayo kita putar dulu intronya dan kita lihat lukisan Mona Lisanya. Lukisan Mona Lisa. Siapa yang tidak kenal dengan lukisan yang sangat fenomenal ini? Lukisan ini tentunya sangat terkenal akibat dari beberapa misteri-misteri yang ada pada lukisan Mona Lisa itu sendiri. Dari generasi ke generasi lukisan Mona Lisa selalu menjadi perbincangan publik. Kenapa tidak? Ya karena lukisan Mona Lisa itu adalah dilukis oleh seorang seniman sekaligus penemu asal abad Renaissance. Siapa lagi kalau bukan Leonardo da Vinci? Tentunya Anda sudah pernah mendengar nama besar ini, di mana Leonardo da Vinci itu selain beliau pernah menggambar lukisan sefenomenal Mona Lisa, beliau juga pernah menggambar beberapa sketsa yang tentunya sketsa itu berhubungan dengan dunia teknologi dan juga sains. Kemudian ketika Anda pernah melihat beberapa sketsa yang dihasilkan oleh tangan jenius Leonardo da Vinci, Anda akan tercengang. Karena pada waktu itu di awal-awal abad Renaissance atau kebangkitan bangsa Eropa dari abad ke-8, ada beberapa sketsa beliau yang ternyata kalau kita lihat, kalau kita amati, itu ternyata ada beberapa pesawat terbang yang dilukis oleh beliau. Atau juga ada beberapa bentuk yang mirip dengan bentuk pesawat terbang helikopter, walaupun sangat sederhana, tetapi beliau sangat futuristik dan sangat maju pemikirannya, bahkan melampaui zamannya pada waktu itu. Anda bisa bayangkan bagaimana jeniusnya seorang Leonardo da Vinci. Kita kembali lagi terfokus kepada lukisan Mona Lisa. Siapa yang tidak kenal dengan Mona Lisa? Semua orang seantero jagat raya ini pasti pernah mendengar atau setidaknya pernah melihat lukisan Mona Lisa. Walaupun bukan yang asli ya. Tentunya banyak sekali beredar beberapa foto di internet tentang lukisan Mona Lisa itu yang sangat fenomenal. Tentunya apa sih rahasianya kok lukisan Mona Lisa ini sangat fenomenal dan tentunya sangat mengundang rasa penasaran, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan besar itu timbul. Kemudian apa sebenarnya yang menjadikan lukisan Mona Lisa ini begitu terkenal? Padahal kalau kita lihat lukisan Mona Lisa itu kan sebuah orang ya, sesosok orang, mohon maaf, sesosok orang yang tersenyum, kemudian dia berpegangan tangan seperti ini, dan ya rambutnya panjang. Dan apa sih yang menjadikan sosok Mona Lisa ini sebagai lukisan yang sangat mendapatkan perhatian oleh beberapa peneliti dunia bahkan. Nah, yang pertama tentunya dari lukisan Mona Lisa itu sendiri. Siapa sebenarnya sosok yang ada dalam lukisan Mona Lisa itu? Apakah dia perempuan atau laki-laki? Nah, ada yang menyebutkan menurut beberapa sumber yang saya baca bahwa lukisan Mona Lisa itu ternyata yang digambar oleh Leonardo da Vinci adalah seorang perempuan yang bernama Lisa Giocondo. Lisa Giocondo itu adalah seorang kebangsaan Italia dari kota Florence, dan ketika beliau digambar oleh Leonardo da Vinci, Lisa Giocondo ini berusia 24 tahun.
Kemudian pada tahun 1479 lukisan ini digambar oleh Leonardo da Vinci. Ada juga yang menyebutkan bahwa lukisan yang ada di Mona Lisa itu orangnya adalah orang tuanya atau ibu dari Leonardo da Vinci. Kenapa? Karena menurut beberapa pakar ada kemiripan wajah antara Mona Lisa dengan Leonardo da Vinci, dan ini menunjukkan bahwa ya lukisan ini sangat detail, dan ya pada waktu itu ya mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa menggambar si detail itu. Entah ini benar atau tidak, tetapi yang jelas sosok di lukisan Mona Lisa itu adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Itu misteri yang pertama. Kemudian misteri yang kedua adalah senyum dari Mona Lisa itu mengundang sejuta pertanyaan yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan dan menjadi perdebatan. Apakah Mona Lisa itu sedang tersenyum atau memang sedang bersedih? Kan kadang ada orang yang bersedih ya, ada orang yang senang sambil menangis. Nah, ini ada beberapa peneliti, bahkan ada peneliti seorang profesor dari Harvard University yang mengatakan bahwa senyum Mona Lisa itu ternyata tidak sedang gembira. Jadi Mona Lisa itu bisa saja sedang merenung, sedang memikirkan sesuatu yang besar, kemudian dia seolah-olah tersenyum. Karena senyum dari Mona Lisa itu kalau diperhatikan dari beberapa angle itu ternyata enggak sedang bahagia, jadi dia sedang sedih gitu. Ya nggak tahu ini benar atau tidak. Dan ini juga berlanjut hingga tahun 2005. Ada beberapa peneliti dari Belanda yang menggunakan menggunakan face recognition, bahkan sampai bela-belain segitunya ya kepada lukisan Mona Lisa. Jadi lukisan Mona Lisa itu mungkin senyumnya itu memang benar-benar senyum dari lubuk hatinya, karena dilihat dari beberapa angle manapun lukisan Mona Lisa itu memang sedang tersenyum. Dan peneliti Belanda pada waktu itu sempat mengatakan bahwa lukisan Mona Lisa ini mungkin dia adalah senyuman yang bisa terpancar dari dalam hatinya, atau mungkin senyuman itu memang sedang melihat seseorang yang melukisnya. Jadi ketika dia dilukis, dia melihat seseorang yang melukisnya. Ya bisa jadi orang itu siapa lagi kalau bukan Leonardo da Vinci. Kita kembali lagi ke tadi, sosok Mona Lisa itu bisa jadi adalah ibu dari Da Vinci itu sendiri, atau mungkin seorang yang dilukis oleh Leonardo da Vinci itu memang ikhlas untuk digambar, dan dia berpikir bahwa lukisan ini akan menjadi lukisan yang terbaik sepanjang masa, yaitu dia adalah sosok ibunya. Kemudian yang kedua adalah Lisa Giocondo. Nah, ini hanya spekulasi saya saja ya, hanya hipotesis saya saja. Kemudian yang berikutnya adalah mata ya. Mata dari Mona Lisa itu ternyata ada kode-kode tertentu yang ketika diamati secara mikroskopik akan ditemukan beberapa kombinasi huruf dan angka, yang mana ketika kita melihat dari mata telanjang itu nggak akan kelihatan, tapi kalau ditelusuri secara mikroskopik maka Anda akan menemukan di mata sebelah kiri, di bawah sebelah mata kiri Mona Lisa itu ada tulisan VN ya, VN. Kemudian di sebelah kiri, di sebelah kanan tadi VN, kemudian di sini ada LN atau angka-angka 72 dan ada B juga. Kemudian di belakang lukisan Mona Lisa itu ada jembatan, dan di jembatan itu juga ada beberapa kombinasi huruf dan angka juga. Dan masih banyak lagi ternyata setelah ditelusuri dari beberapa angle atau ditelusuri secara mikroskopis, di beberapa sudut yang ada di lukisan Mona Lisa itu ternyata ada beberapa kombinasi angka dan hurufnya. Nah, ini yang belum terpecahkan, dan ini yang disebut dengan The Da Vinci Codes oleh beberapa ilmuwan, bahwa kode-kode kombinasi angka itu mungkin hanya seorang pelukisnya yang tahu. Ya siapa lagi kalau bukan Leonardo da Vinci, karena memang beliau yang menggambar lukisan Mona Lisa itu. Ya entah apa kode-kode maksud itu, maksudnya apa entah. Yang penting ketika dilihat dari mikroskopik ada beberapa kombinasi angka pada lukisan Mona Lisa itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah tatapan mata Mona Lisa itu. Jadi kalau kita amati secara seksama, seolah-olah kalau kita memandang lukisan Mona Lisa dalam beberapa waktu tanpa jeda, seolah-olah mata Mona Lisa itu menatap kita. Jadi seolah-olah ada ilusi optik yang menunjukkan bahwa lukisan Mona Lisa ini hidup. Jadi kalau kita berjalan
itu matanya tuh seolah-olah ngikut gitu, kita ke kanan dia ngikut ke kanan, kita ke kiri ngikut ke kiri, kita natap ke depan matanya juga ikut ke depan, jadi ada ilusi optik di situ. Nah, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa Leonardo da Vinci sengaja membuat ilusi optik di lukisan Mona Lisa itu agar orang ketika melihat lukisan Mona Lisa itu nggak beranjak. Jadi diharapkan ketika melihat Mona Lisa, beberapa penikmat lukisan atau orang yang nggak tahu seni bahkan itu betah dalam melihat lukisan Mona Lisa ini. Jadi bayangin aja tahun 1479 seorang Leonardo da Vinci sudah menemukan ilusi optik ketika menciptakan lukisan Mona Lisa itu, atau ketika membuat mata dari sosok Mona Lisa itu. Ya silakan Anda buktikan sendiri, kalau misalkan gambarnya asli ya tentunya akan lebih jelas ya. Yang contohnya aja, Anda kalau perhatikan beberapa detik atau beberapa menit tanpa jeda, seolah-olah lukisan Mona Lisa itu memang benar-benar hidup. Ya entah ini benar atau tidak ya, tetapi memang saya sudah membuktikan seolah-olah gambar Mona Lisa itu benar-benar hidup dan ada di depan kita gitu. Itu misteri yang berikutnya. Misteri yang setelahnya adalah, jadi tangan yang ada di Mona Lisa itu kan begini posisinya. Nah itu menurut berbagai macam sumber yang saya baca, konon sosok perempuan yang ada di lukisan Mona Lisa itu, entah itu ibunya Leonardo da Vinci atau Lisa Giocondo, dia sedang hamil. Ketika dia sedang hamil, dia sedang begini. Kemudian pakaian yang dipakai oleh Mona Lisa di lukisan Leonardo da Vinci itu katanya adalah pakaian yang memang diperuntukkan bagi perempuan hamil pada masa itu. Ya entah benar atau tidak, ini hanya sebatas spekulasi saja. Jadi ya kalau kita pandangin, kita armati dan kita cermati secara detail, secara seksama. Saya juga bukan orang yang ahli seni ya, tetapi ya lukisan Mona Lisa itu memang penuh misteri. Memang penuh misteri. Kalau misalkan Anda nggak bisa menyimpulkan, ya tentunya mungkin generasi berikutnya yang bisa menyimpulkan. Tetapi yang jelas lukisan Mona Lisa ini adalah lukisan yang tentunya sangat besar dan sangat fenomenal sepanjang sejarah. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat dan gambaran bagi kita semua untuk mencintai karya-karya yang sangat fenomenal. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.